Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul Temukan dan Selesaikan. Saudara-saudara, mari kita benar-benar serius memikirkan satu hal yang pasti akan kita alami, yaitu ketika kita menghadap Tuhan. Masalahnya adalah, apakah Bapak, Ibu, dan saya sudah menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan, ya, kepada Bapak, Ibu, dan saya, dan juga kepada setiap orang. Tuhan pasti menyediakan atau memberi tugas atau pekerjaan kepada masing-masing individu, khususnya kepada Bapak, Ibu, dan saya sebagai anak-anak Allah, di mana kita telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Dan semua kita menjadi anak-anak tebusan yang sama, menjadi pelayan atau hamba atau budak-budak atau hamba-hamba Tuhan Yesus. Pasti kita masing-masing ini memiliki tugas, ya. Namun banyak orang, ya, jangankan menyelesaikan tugas, tugasnya apa, ya, masih belum tahu. Mereka tidak melakukan tugas atau pekerjaan yang Allah percayakan kepadanya atau Allah sediakan baginya, karena tidak tahu tugasnya itu apa. Ini benar-benar sangat mengerikan, ya. Jangan kita memandang hal ini seperti hal yang remeh. Suatu saat nanti kita akan berada di hadapan tahta pengadilan dan gemetar ketakutan kalau kita tidak menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, sejak sekarang ini, sejak kita masih hidup di bumi ini, artinya sejak kita masih memiliki kesempatan, kita harus menemukan tugas bagian kita. Pekerjaan yang dipercayakan Allah kepada kita masing-masing secara pribadi, yang tentu saja tidak sama dengan tugas yang Allah berikan kepada yang lain. Jadi, setiap kita pasti memiliki pekerjaan, tugas, misi yang khusus, ya. Dan itu harus kita temukan. Masalahnya Bapak Ibu, mengapa orang tidak mengetahui tugas yang dipercayakan kepadanya? Banyak penyebabnya. Di antaranya orang sibuk dengan persoalan hidupnya sendiri karena tidak mengerti tujuan hidup ini. Jadi kalau seseorang tidak mengerti alasan untuk apa dia hidup, ia tidak akan mungkin bersentuhan, berinteraksi, dan bergaul serta berjalan dengan Allah. Orang-orang seperti ini pasti memiliki hidup yang sama dengan anak-anak dunia, yang adalah anak-anak yang diasuh oleh kuasa gelap atau anak-anak setan yang dipersiapkan untuk menuju kegelapan abadi. Memang mereka bukan orang biadab, bukan orang-orang jahat. Mereka bisa merupakan orang-orang yang kelihatannya baik-baik, santun, taat hukum, menjadi warga negara yang baik di mata dunia. Tetapi mereka tidak mengerti apa itu kehendak Bapa di dalam hidup mereka sendiri, karena mereka memiliki dunianya sendiri, memiliki dunia sendiri. Mestinya Bapak, Ibu, dan saya sebagai anak-anak Allah memiliki kawasan lain, yaitu kawasan ilahi, ya. Namun kalau seseorang sudah terlalu sibuk dengan kesenangan sendiri, dengan cara berpikir anak dunia, ia tidak akan bisa mengerti bahwa kawasan hidup sebagai anak-anak Allah, sehingga tidak akan mengerti apa itu rencana Allah di dalam hidupnya, kehendak Allah di dalam dirinya. Jadi banyak orang tidak mau teliti akan setiap hal yang ia harus jalani seperti yang Allah Bapa kehendaki. Mereka juga tidak peduli, ya, asalkan dalam prinsip mereka masih berpredikat baik, ya, santun, tidak melanggar hukum, ya, tidak melakukan skandal-skandal yang memuat malu atau reputasi rusak. Buat mereka itu sudah, mereka merasa cukup. Padahal sejatinya banyak kemelesetan dari apa yang kita ucapkan, kita lakukan. Walaupun di mata manusia wajar, tetapi itu meleset dari kehendak Allah. Nah, kemelesetan-kemelesetan ini membuat mata Bapak, Ibu, dan saya kabur.
Ya, telinga kita tuli sehingga kita tidak melihat dan kita tidak mendengar apa yang Allah kehendaki untuk Bapak, Ibu, dan saya lakukan di setiap harinya. Hal ini membuat kita tidak akan bisa mengerti ya proyek yang Allah percayakan kepada kita. Ironis sekali kan, jika kita ada di ladang Tuhan ya, melakukan pelayanan misi, penginjilan dan lain sebagainya, tetapi ternyata kita tidak tepat melakukan apa yang sebenarnya menjadi bagian kita. Atau bahkan bisa saja itu menjadi bagian kita atau menyentuh bagian kita, tetapi kita melakukannya tanpa mengerti perasaan Allah, atau kita tidak melakukannya dalam kesadaran yang benar. Maksudnya adalah karena pasti di situ banyak agenda pribadi kita, maka masih terjadi kemelesetan di situ. Tetapi oleh berkat dan belas kasihan Tuhan, Tuhan memperbarui cara kita berpikir. Jadi mulailah dengan melakukan kehendak Allah dari hal-hal sederhana dan kecil, seperti dari ketepatan berbicara, ketepatan bertindak, ketepatan berpikir dan berperilaku. Dari hal itu jangan muluk-muluk ya. Di situ terbangun kesucian, di mana kesucian itu sebenarnya sangat natural dan praktis. Bapak Ibu, dari situlah kesempurnaan tergambar di dalam hidup kita. Kita akan mulai diarahkan Tuhan menemukan proyek-proyek Tuhan yang harus Bapak, Ibu, dan saya selesaikan. Jadi kita akan dipercayai menerima pekerjaan Tuhan kalau kita ya sudah benar-benar setiap hari hidup kudus. Dan itu harus dibuktikan dengan langkah hidup kita setiap hari sampai kita mendapati dan menemukan proyek yang Allah percayakan kepada kita. Jadi ada proyek kerajaan surga yang lebih besar dari berbagai proyek yang bisa dimiliki orang. Banyak proyek Allah, namun itu hanya dipercayakan kepada orang-orang yang bisa dipercayai. Apakah kita sudah menemukan proyek Bapa bagi kita secara pribadi? Apakah kita sudah mengusahakan untuk menyelesaikan sesuai dengan waktu dan caranya, sehingga pada waktu kita meninggal dunia, kita sudah menyelesaikan proyek itu? Dengan gentar kita harus mempertanyakannya. Jangan-jangan apa yang dipercayakan kepada Bapak, Ibu, dan saya belum bisa diselesaikan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, ya, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selagi hari masih siang, selagi masih ada kesempatan, temukan dan selesaikan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.